Halo gengs. Enggak sih, halo gengs, halo gengs. Yo, what's up guys, balik lagi bersama gua. Kayak YouTuber gak sih? Udah lah, ini aja, dasar aja lah. Awal mula juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnold Kurnia Wijaya. Jadi gua kali ini bakal bercerita tentang Peter. Perjalanan teater, perjalanan gue ke dunia teater IKJ dan kenapa gue memilih teater IKJ. Jadi awal mulanya itu kenapa gue tertarik memilih teater, karena gue nonton film Pino G. Bastian waktu itu yang berjudul Serigala Terakhir. Nah gue terlihat kayak anjir keren banget ya film ini ya, gue pengen lah kayak gitu. Dan gue juga bermimpi ingin jadi aktor. Yang nonton doain, oke? Dan tertarik gue ingin jadi aktor. Nah jadi awal ceritanya itu bermula ketika gue bulan 12 datang ke IKJ. Gue datang ke IKJ itu sama bokap nyokap gue. Terus gue datang dari tim, ketemu satpamnya ini, gue nanya lah sama satpam, Pak mau daftar IKJ di mana? Oh langsung aja ke ruang rektor katanya. Ya udah gue sama bokap nyokap gue jalan aja ke ruang rektor gitu. Nah di ruang rektor itu ada kakak-kakak cewek gitu. Terus gue nanya, Kak mau daftar IKJ? Gue bilang gitu. Oh katanya kalau mau daftar IKJ langsung aja di website PMB IKJ, dia bilang gitu. Oh langsung di website ya kak. Nah habis itu gue disuruh masuk sama si kakak itu, disuruh masuk. Nah dikasihlah brosur sama kakak itu kan, dikasih brosur. Terus dia nanya mau daftar apa katanya. Oh ya gue jawab, gue mau daftar perfilman dan televisi kak. Gue bilang gitu. Oh mau perfilman dan televisi. Kenapa? Terus ditanya lagi kan, kenapa mendaftar perfilman dan televisi katanya. Gue jawab, gue memilih perfilman televisi karena gue pengen jadi terjun ke dunia acting, pengen jadi aktor loh, gue bilang gitu kan. Oh kalau kayak gitu ke teater katanya, bukan perfilman dan televisi. Kalau perfilman dan televisi itu katanya lebih ke belakang layar kayak sutradara, kameramen dan yang lainnya, dia bilang gitu kan. Oh ke teater ya kak, katanya. Kalau teater itu lebih ke acting, dia bilang gitu kan. Oh ya makasih ya kak. Nah di situ cerita bentar, gue cabut kan dari situ. Nah setelah itu gue balik lagi ke Palembang. Gue daftar gue daftar itu gelombang kedua. Nah gue daftar, tes lah, pas hari H tes gue datang ke IKJ, gue tes. Nah gue disuruh kayak banyak lah, ada tes tertulis, tes wawancara, tes praktek gitu kan. Nah jadi gue pas tes praktek itu gue disuruh acting tuh. Gue tuh waktu itu awal acting gue tuh mabok gitu ya gitu, kayak ya nggak tahu acting lah gitu kan, mabok. Jadi waktu acting itu praktek mabok gue ketonjok beneran sama si Panjul ini kan. Makanya setiap acting itu ada basicnya lah ya, basic tertentu. Dan setelah itu gue tes tertulis, tes wawancara udah semua, gue cabut balik lagi. Setelah tes gue nunggu 2 hari dulu nih di Jakarta, nunggu 2 hari lagi. Nah gue nunggu 2 hari itu sama Panjul, teman gue ini ya, nama teman gue ini Panjul. Datang lagi gaji, gue lihat di website, alhamdulillah gue keterima gitu. Senang banget gue waktu itu keterima gitu, senang banget waktu itu keterima. Habis itu gue datang IKJ ini, gue nanya bayarnya di mana. Oh lihat aja tata caranya di PMB IKJ, sama yang kerja di IKJ lah, di kayak gitu ya, cara bayarnya gimana, ada semua di situ katanya. Ya udahlah, gue lihat kan, oh ada semua ya tuh. Nah gue disuruh bayar, gue nyuruh bokap gue bayar, ya udah dibayar habis itu kan. Dan juga gue setelah daftar itu gue balik lagi, gue pokoknya bolak-balik lah, Palembang Jakarta. Gara-gara gue waktu itu linglung banget, tes balik lagi rapat, balik lagi Palembang, balik lagi cari kos. Nah harusnya gue tuh jadiin satu aja, ngabisin duit kalau kayak gitu ya, lagi udah terlanjur gitu. Dan setelah itu gue masuk nih masuk ke IKJ buat ada PKKMB dan September Ceria, tapi September Ceria dulu baru PKKMB. Nah gue balik ke Jakarta, masuk ke IKJ, gue aduh nunggu di mana ya, gue nunggu depan gedung seni pertunjukan, halte lah kayak gitu ya, kalau dinamain anak-anak IKJ halte ya. Namanya itu Bang Macoy. Gue suruh masuk gitu. Nah di dalam teater luas itu ya kayak gedung-gedung teater pada umumnya gitu. Gue latihan di situ buat September Ceria, latihan seperti biasa gitu. Dan setelah hari H tanggal berapa itu lupa, gue ke puncak, nginep di villa sama teman-teman, sama kating-kating yang lain, sama dosen-dosen yang lain, buat ada pertunjukan di September Ceria itu.
habis pertunjukan kayak ada fun game gitu lah. Nah fun game setelah itu suruh tidur. Tapi setelah suruh tidur itu ternyata gue dibangunin jam 3. Semuanya dibangunin jam 3, suruh ke bawah. Ya diospek lah gitu ya. Tapi bukan diospek ya, kayak lebih ke ngelatih mental kita buat kedepannya ya, kayak lebih beretitude, bertanggung jawab gitu kan. Semua karena di dunia luar itu pasti ya buat mental kita lah lebih kejam. Nah dan setelah September Ceria itu, setelah seminggu September Ceria itu, nah di situ mulai masuk beneran kampus. Gua PKKMB itu gua ketemu teman-teman angkatan gua. Nah situlah mulai kenal-kenalan sama yang lain. Nah setelah PKKMB 4 hari itu, gua mulai masuk seperti biasa. Nah gua nggak nyangka pertamanya itu kan, gua kira di semester 1 gue ini pelajaran apa sih yang ada di kelas-kelas teater gitu kan, pasti ya lebih ke acting lah gitu kan, kayak pelapasan artikulasi kita ataupun yang lainnya. Nah di situ tuh gue dapet pelajaran psikologi. Nah dan bener di dalam naskah itu kita harus ada penafsiran. Nah kelas psikologi ini ya kelas kita buat menafsirkan suatu tokoh di dalam naskah. Nah kalau di situ diajarin semua wataknya gimana di psikologi ini, umurnya berapa, pekerjaan sehari-harinya apa. Gue nggak nyangka semua nih semester 1, kayak ada olah rasa, teknik dasar suara, dan juga pengantar psikologi yang tadi ya. Nah gue juga jelasin tentang teknik dasar suara. Semakin awal ya biasa-biasa aja teknik dasar suara ini, tapi semakin lama mual banget, mau muntah. Tapi di situ gue bakal diajarin kayak pernapasan dada, pernapasan diafragma, pernapasan perut ya. Jadi ketika kita manggung kan suara kita harus kedengeran banget nih sama yang di belakang. Nah kita harus ngeluarin suara itu supaya kayak misalnya kedengeran sampai ke belakang tuh diajarin pernapasan. Jadi kalau misalkan mau ngomongnya gede, kalau lagi marah gimana, kalau lagi nangis gimana, itu harus ada diajarin semua, pernapasan dada, perut, diafragma gitu, diajarin. Juga ada teknik dasar tubuh. Teknik dasar tubuh ini kuliah gua waktu semester 1 itu jam 6. Jadi gua pagi-pagi tuh ngantuk, disuruh gini lah. Pokoknya itu emang perlu sih buat teater. Kayak misalkan teater kan kita nggak cuma suara, yang di suara atau ekspresi, tapi harus gerak-gerakan juga ini olah rasa ini ya lu ngerasain caranya keberatan gimana, ngerasain cara mukul gimana gitu kan. Pokoknya diajarin semua. Itu dari semester 1 gua sih. Tapi semester 1 ini di luar kelas semester yang paling seru, yang karena gua nggak online gitu kuliahnya kayak sekarang. Apa gua bilang paling seru ya karena gua di situ yang megang gua, angkatan gua kan 2 tahun di atas gua kayak gitu kan, sistem ganjil genap gitu. Nah, jadi kayak misalnya kita ada salah ataupun angkatan kita ada masalah ataupun kubu-kubuan, nggak boleh sih ada kubu-kubuan gitu kan, kita semua harus bersatu. Situ kubu-kubuan gua dikumpulin sama kating-kating gua, dibuat lingkaran, dimarah-marahin di situ. Tapi banyak pelajaran yang diambil dari situ ya. Apa yang diomongin kating-kating gua ada yang termasuk bener juga gitu kan. Setelah semester 1 gue yang paling seru, pakai gue ketemu kating-kating, ketemu teman-teman baru. Emang seru banget sih semester 1 gitu. Gue itu baru 1 bulan masuk lagi ke Jakarta. Gue disuruh kuliah online 1 bulan baru kelas tuh, baru nggak online. Kuliah online gara-gara COVID gitu kan. Dan juga COVID pertama di Indonesia ini adalah dosen IKJ, itu dari dosen tari ya. Itu gue awalnya aduh asik banget nih kuliah online gini ya, bisa tidur bangun langsung kelas, nggak usah tidur mandi dulu baru kelas. Nah, jadi gue bakal ngejelasin kelas-kelas gue di semester 2. Ada pemeran naskah utuh, seni pertunjukan Indonesia, teori pemeranan realisme, teknik improvisasi, teknik proyeksi suara, olah tubuh, tata cahaya panggung, teater tradisional, dan juga psikologi kepribadian. Nah gue menjelaskan pemeranan naskah utuh. Pemeranan naskah utuh ini adalah pemeranan ya lu mainin naskah sepenuhnya gitu, sama kayak lain-lainnya, tapi banyak ada naskah-naskah, itu ada 10 naskah kalau nggak salah ya, ada 10 naskah. Dan juga gue bakal jelasin teknik improvisasi. Nah teknik improvisasi inilah teknik misalkan lu improv, jadi lu belajar improvisasi. Misalkan
buat dialog sendiri gitu, kayak gitu. Improvisasi buat cegah-cegah, misalkan lu di atas panggung ataupun yang lain lu bisa improv, kayak lu ambil minum kan, itu improvisasi, kayak melatih imajinasi kita lah gitu. Dan juga ada teknik proyeksi suara. Nah, teknik proyeksi suara ini sama aja kayak olah suara yang pertama, tapi lebih ke dalam lagi gitu ya. Ada juga olah tubuh. Nah, olah tubuh ini tapi nggak kayak yang biasa ya, ini siang olah tubuh. Kalau yang biasanya itu jam 6, karena online itu siang. Kayak gini, tapi itu melatih tubuh kita biar tetap stabil ketika di atas panggung. Nah, kata cahaya panggung ya kita belajar, bukan belajar acting aja sih di IKJ itu, lupa gue, bukan belajar acting aja tapi juga belajar tentang mengenai sound, cahaya panggung gitu kan, lighting. Ibarat kata cahaya panggung itu adalah lighting. Kita belajar lighting juga kan, dijelasin tata caranya, banyak praktek lah gitu. Dan psikologi kepribadian lah sama ya, kita kayak lebih belajar psikologi buat menafsirkan naskah. Emang perlu banget kita menafsirkan naskah gitu kan. Kayak misalkan gue pernah main naskah Pengalintan gitu ya, kayak nafsirin gue bermain jadi Siswadi ya. Gue nafsirin Siswadi itu kayak Siswadi ini orang Sunda, pekerjaannya sehari-hari apa, penggali intan gitu kan, pakaian sehari-hari apa gitu kan. Ya gue pakai baju putih, celana pangsi gitu, itulah pakaian sehari-hari buat mencari intan. Nih psikologi bisa menafsirkan Siswadi itu karena psikologi dan bantuan kating-kating yang lain. Gue semester 3 ini adalah semester yang paling males banget. Kenapa? Ya kuliah online gini ngebosenin juga. Ya udah mikir-mikir kayak, gue kuliah praktek online gini ya. Gue berhadapan dengan laptop nih, gue berakting di depan kamera gitu. Ya gue nggak dapet banget, feel mainnya tuh nggak dapet banget ya. Yang secara basic teater itu adalah bukan berpura-pura. Kenapa gue sebut juga teater bukan berpura? Karena berjalan seperti biasanya. Semester 3 nggak ada apa-apanya sih, ya online ya kayak gitu seterusnya. Nah semester 4 ini ya udah semester 3 sama semester 4. Nah ini semester 4 ini gue udah males banget kuliah. Kenapa? Ya emang salah gue juga sih, nggak bertanggung jawab terhadap kuliah gue, jangan tiru lah ya. Gue semester 3 ke 4 ini udah balik ke Jakarta. Yang ada rencananya, ada wacana gitu kan, rencananya bakal masuk, tapi seminggu sekali masuk dalam hal gue menjadi peran seseorang di dalam dunia teater, dalam kurung kuliah praktek aja. Gue masuk itu kuliah praktek aja gue masuk. Nah tetapi setelah gue seminggu di Jakarta, minggu depannya gue masuk. Seminggu di Jakarta yang harusnya minggu depan gue masuk, gue dengar kabar Jakarta bakal lockdown lagi. Nah di situ tuh gue udah balik ke Jakarta tapi nggak jadi masuk. Ada pengumuman di WA ya, dapat dari mahasiswa teater, dari Bang Bowo ke prodi gua, katanya kuliah nggak jadi bakal tatap muka. Gua udah dateng ke Jakarta tapi nggak jadi tatap muka. Udah males banget ke Jakarta tapi nggak tatap muka. Ya mau gimana lagi ya, itu namanya COVID gitu kan, keputusan pemerintah, kita nggak bisa ngebantah gitu. Dan semester 4 ini gue udah malas-malas sih, kurang bertanggung jawab lah terhadap apapun. Kayak kuliah gue lalain gitu ya, mungkin karena tiduran kesiangan jadi nggak absen kelas gitu kan, nggak ikut kelas dengan baik lah. Dan semoga kedepannya gue bakal lebih baik lagi, mengikuti kelas dengan baik lagi. Sekian dulu itu cerita gue. Mungkin kalau maaf kalau ada salah-salah kata ataupun artikulasinya kurang jelas, ya maklum lah ya, karena gue first time buat video sepanjang ini gitu, ngobrol di depan kamera. Juga buat kalian yang mau daftar IKJ boleh dicek aja di PMB IKJ ya. Boleh dicek di PMB IKJ. Yang cerita gua hari ini yang apa gua jelasin, semoga kalian bisa ngambil inti ya, walaupun gak jelas. Maaf lah kalau ada salah-salah kata.